Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Rahawarin, NIM 2021 510, Prodi E1 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang optimalisasi hutan, di mana dimulai dari manfaat hutan, dampak jika hutan rusak, dan cara melindungi hutan. Tugas ini dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Selamat menyaksikan teman-teman. Optimalisasi hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hutan dilihat sebagai ekosistem yang perlu dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan masa depan. Berikut ini adalah manfaat hutan yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu produsen oksigen, pelindung berkelanjutan, penyerap karbon, dan penjaga mata air. Yang pertama yaitu hutan bermanfaat sebagai produsen oksigen, di mana hutan adalah produsen utama oksigen di bumi. Melalui proses fotosintesis, pohon-pohon mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang diperlukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua yaitu hutan bermanfaat sebagai pelindung berkelanjutan, di mana hutan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan lingkungan. Hutan juga bermanfaat sebagai tempat perlindungan bagi berbagai jenis spesies hewan atau tumbuhan, termasuk yang punah. Yang ketiga yaitu hutan berperan penting juga dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dengan jumlah pohon yang besar, hutan dapat membantu mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Yang keempat yaitu penjaga mata air, di mana hutan berperan penting dalam menjaga sistem mata air dan mengatur aliran sungai untuk membantu mengendalikan erosi tanah dan memastikan pasokan air yang cukup bagi masyarakat. Yang berikut adalah dampak jika hutan rusak. Di sini dampak jika hutan rusak itu terbagi atas 4 bagian, di mana hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan bencana alam, dan kerugian ekonomi. Yang pertama yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Ketika hutan dihancurkan, maka banyak spesies tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitatnya. Ini dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tersebut. Yang kedua yaitu di mana terjadinya perubahan iklim. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alamiah. Ketika hutan hutan diubah atau menjadi lahan pertanian atau perkebunan, karbon yang tersimpan dalam pohon-pohon dilepas ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global. Yang berikut adalah bencana alam, di mana hutan juga berperan dalam mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ketika hutan dihilangkan, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi dan aliran air yang tidak terkendali. Itu seperti nanti terjadinya banjir atau longsor-longsor di dataran atau dataran-dataran tinggi, seperti tebing-tebing itu akan terjadi longsor. Terus yang keempat yaitu kerugian ekonomi, di mana jika hutan rusak ini berdampak pada ekonomi lokal dan global. Hutan adalah sumber daya penting untuk kayu, obat-obatan, dan berbagai produk lainnya. Jika kehilangan hutan dapat mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Yang berikut ini adalah cara melindungi hutan untuk masa depan. Terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pengolahan hutan berkelanjutan, yang kedua pelestarian habitat, yang ketiga pengurangan emisi karbon, yang keempat edukasi dan kesadaran masyarakat, yang kelima ini adalah kebijakan lingkungan yang kuat. Yang pertama yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan, di mana prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan harus diterapkan untuk memastikan bahwa hutan tersebut menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan manusia tanpa merusak ekosistem.
Yang kedua yaitu pelestarian habitat, di mana kita dapat melestarikan tumbuhan serta hewan yang ada di dalam hutan tersebut demi keberlanjutan hutan di masa depan atau masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pengurangan emisi karbon, di mana upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penanaman pohon serta rehabilitasi hutan yang rusak. Rehabilitasi hutan yang dirusak adalah dapat dilakukan dengan cara reboisasi. Yang keempat adalah edukasi atau kesadaran. Ini lebih kepada masyarakat, di mana peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan upaya pelestarian yang sangat penting. Melalui edukasi, dengan hal ini dapat menginspirasi tindakan yang lebih baik untuk menjaga hutan atau melindungi hutan untuk masa depan yang akan datang. Yang kelima yaitu kebijakan lingkungan yang kuat, di mana kebijakan ini atau pemerintah dan organisasi internasional untuk menerapkan kebijakan atau peraturan-peraturan yang lebih kuat untuk melindungi hutan dan mendorong praktik-praktik berkelanjutan untuk melindungi hutan dengan tanggung jawab bersama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sumber daya alam. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat.